Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini bisa kembali menjumpai panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama, Chef Gansu. Semua berkat rahmatnya Allah. Hari ini masuk sesi Q&A, ini pertanyaan dari Instagram lagi, lanjutan ya. Yang kemarin sudah 2 video saya buatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Nah kali ini lanjutannya karena masih banyak yang belum kita jawab ya. Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama dari Mbak Sri Lestari 087. Umi gimana ya agar punya anak soleha? Amalannya ada, sudah saya buatkan satu video khusus memohon keturunan yang soleh-soleha ya. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya sudah hamil Umi panjenengan bisa membaca, biasakan ya selama dalam kandungan ya, janin kita sebagai ibundanya, biasakanlah ini baca ayat suci Al-Quran. Bisa surah Yusuf, bisa juga surah Maryam ya. Bisa terserah semua, atau panjenengan suka surah apapun jangan baca aja. Tapi biasanya yang dibaca ketika sedang mengandung itu kedua surah itu. Yang selanjutnya Apit Husna. Umi, zikir atau wirid yang bisa diamalkan yang mana? Karena jenengan sudah di Instagram saya, jenengan buka highlight ya. Highlight tuh yang atas tuh ya, yang diposting di atas, yang bulat-bulat itu digeser-geser aja. Itu ada wirid harian. Di sana sudah lengkap diposting sama admin saya. Bahkan di video kemarin yang tayang tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 13 Februari dan juga 12 itu di deskripsi boxnya itu ada saya cantumkan. Pokoknya yang sudah saya cantumkan, yang sudah saya buatkan video, saya nggak bahas lagi, tinggal saya rekomendasikan aja, cari yang ini gitu ya. Mbak Zevia Romaningsi, Umi kenapa jarang live IG, selalu nunggu live Umi? Iya, saya mohon maaf. Saya dari akhir tahun 2021 kemarin sampai dengan awal tahun ini, di kantor itu pekerjaannya lagi padat gitu kan, lagi padat, dan memang fokus saya sedang lebih banyak ke kantor gitu ya, karena kondisi sekarang ini ya, di mana-mana ya, sektor apapun pasti menurun, termasuk di tempat saya penjualan menurun, sehingga saya harus fokus ke sana menyusun strategi gimana supaya penjualannya naik. Jadi memang agak-agak hektik di kantor, kerjaannya lagi banyak, belum ada kesempatan, dan beberapa kali juga kemarin saya sakit ya, apalagi pasca sebelum vaksin saya sempat sakit, setelah vaksin booster ketiga juga saya sempat sakit, jadi saya bahkan nggak punya kesempatan yang banyak untuk me time untuk diri saya sendiri ya, saya mohon maaf. Insya Allah kalau ada waktu nanti live IG lagi. Mbak Dewi Setia, saya mau riyadhah 40 hari agar hutang-hutang saya riba atau bukan riba lunas. Tapi apa aja yang dilakukan selama 40 hari? Panjenengan berarti nggak nonton video saya nih, ketahuan. Saya nggak tahu nih panjenengan penonton baru di channel saya atau gimana. Bisa sampai nggak tahu video itu. Jadi video itu awal mulanya saya adakan riyadhah di channel YouTube saya. Channel YouTube saya sudah mengadakan riyadhah sesi ketiga. Artinya apa? 40 hari sudah hampir 3 kali. Udah berapa tuh berarti? 120 harian. Hampir 120 hari. Itu berarti berapa bulan? Udah 4 bulan. Nah 4 bulan lalu itu saya sebelum ngadain riyadhah, saya buat satu video khusus cara riyadhah 40 hari ya. Cara riyadhah selawat Jibril 444 kali selama 40 hari untuk hajat lunas hutang. Nah di situ itu isinya nggak cuma selawat Jibril. Semua amalan saya sudah sebutkan di situ, detail sedetail-detailnya. Bahkan saya lengkapi dengan testimoni yang sudah mengamalkan. Panjenengan berarti nggak simak. Silakan panjenengan cari video tersebut. Bagus Cahyo Pratama, mau tanya Umi, bagaimana cara agar mendekatkan jodoh? Salah satunya adalah
amalkan amalan untuk mohon jodoh. Kita nih manusia, kita nih dituntut dua, ikhtiar sama doa. Ikhtiar terus tanpa berdoa, satu kesombongan, karena tidak melibatkan Allah. Berdoa terus tanpa ikhtiar, ya satu kemalasan. Nyari pekerjaan pun sama gitu. Nyari pekerjaan tuh nggak bisa terlepas dari dua. Harus ikhtiar, nyari pekerjaan, nyari loker, kesana kemari bawa lamaran, masukin lamaran ke perusahaan, ngeplay via email, ya itu bagian ikhtiar. Selanjutnya berdoa, ya doa ini penting juga. Kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Nah, untuk ikhtiar bagaimana Umi? Ikhtiar mungkin panjenengan berusaha membuka diri untuk siapa saja ya yang sekiranya solehah gitu kan, membuka diri ya ke teman-teman, misalnya minta dikenalin gitu kan, atau minta ya direkomendasikan ya ta'aruf dengan siapa, itu salah satu bagian ikhtiar. Dan satu lagi juga bagian ikhtiar adalah panjenengan memperbaiki diri ya, memperbaiki akhlak, intinya muhasabah diri, memperbaiki diri, karena jodoh itu cerminan diri. Kalau kita memperbaiki diri kita, insya Allah jodoh yang datang juga baik. Kalau kita memperbaiki diri ya, membuat baik diri kita terus, insya Allah jodoh yang datang juga baik. Nah, doa itu saya sudah pernah buatkan satu buah video khusus, judulnya videonya ya, solawatin jodoh, jodohnya datang sendiri. Kasih aja spasi save, nanti akan muncul di situ, ada testimoni, dan di akhir video itu ada amalan yang bisa diamalkan. Itu lakukan itu. Ya, terus menerus itu sebagai bentuk ketawaduan panjenengan sebagai Rob ya, sebagai hamba kepada Robnya ya. Jadi dua itu nggak bisa terpisahkan. Jangan sampai panjenengan berdoa aja terus saya panjenengan tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Sekalipun misalnya panjenengan hanya diam di rumah, jarang keluar, beraktivitas di dalam, tapi kalau panjenengan memperbaiki diri baik sama orang-orang sekeliling itu melihat akhlak panjenengan baik, mungkin bisa jadi orang-orang sekitar tadi itu yang tahu panjenengan adalah orang baik, menjadi wasilah, menjadi perantara. Karena ada orang di dekat saya dulu, sekitar saya ya, lingkungan sekitar saya ada yang seperti itu, 26 tahun tapi di dalam rumah aja terus nggak pernah keluar rumah. Tapi karena beliau anaknya solehah, qadarullah Allah datangkan jodohnya melalui orang-orang terdekatnya. Si tantenya kebetulan punya teman. Nah, temannya itu punya ponakan laki-laki yang soleh, nyari jodoh. Nah, akhirnya ini tante dan tante ini saling ngobrol gitu kan, dijodohin. Qadarullah sampai sekarang. Selanjutnya Fendi, selawat Jibril 4444 kali, start dimulai habis sholat tahajud gimana Umi? Boleh. Jadi cut off-nya hari ya, cut off-nya hari dalam Islam itu dimulai waktu maghrib. Begitu sudah terdengar azan maghrib itu hari baru. Sampai besok sebelum maghrib itu satu hari. Nanti kalau udah masuk maghrib besok hari itu berarti udah masuk hari baru. Apakah harus dimulai dari maghrib? Kalau dimulai dari maghrib bagus. Nggak bisa mulai dari maghrib ya panjenengan mau mulai dari isya silahkan, panjenengan mau mulai dari subuh silahkan, mau dari tahajud silahkan, mau dari zuhur silahkan, mau dari duha silahkan. Yang penting selesaikan sebelum azan maghrib ya, sebelum azan maghrib. Karena kalau masuk azan maghrib berarti udah masuk hari baru. Cara gampangnya gini loh, analogi gampangnya gini. Ada pendaftaran perguruan tinggi ya, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau lebih dari tanggal 10 udah nggak bisa ya kan. Berarti jenengan mulai kapan daftar? Apakah harus tanggal 1? Tanggal 1 bagus, berarti lebih awal. Tapi nggak bisa tanggal 1, tanggal 2 pun masih bisa mendaftar. Tanggal 3 masih bisa mendaftar. Tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih bisa mendaftar. 10 pun terakhir masih bisa mendaftar ya. Tetapi pasti tergesa-gesa kalau tanggal 10. Nah, tapi jangan mendaftar tanggal 11 gitu. Karena tanggal 11 itu udah nggak bisa, udah lain lagi gitu. Ya sama, hari yang gitu. Kita mulai dari setelah maghrib, ya terdengar azan maghrib itu hari baru. Sampai besok hari sebelum maghrib. Tapi kalau jenengan nggak selesaikan 4444 kalinya sebelum maghrib, ya misalnya jenengan mulai itu dari tahajud. Jenengan cicil, baru dapat 4000 kali, udah azan maghrib, ya besoknya udah azan maghrib, berarti panjenengan belum menyelesaikan 4444 kali. Karena belum sampai 4444 kali,
sudah masuk waktu maghrib. Berarti sudah pindah hari baru gitu. Kalau panjenengan bisa menyelesaikan dari tahajud sampai ke sebelum maghrib, silakan. Bahkan kalau panjenengan mampu menyelesaikan sekali duduk dari setelah asar sampai menjelang maghrib, silakan gitu. Cikuita Arsya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang salam baru beliau ini. Gimana agar cepat lunas cicilan dan hutang riba? Amalkan wirid harian. Kalau hutangnya itu riba, lakukan taubatan nasuha dulu karena itu dosa besar. Ya, bahkan dosa saking besarnya itu dihukumi ya. Dosanya itu lebih besar daripada menzinai ibunda sendiri. Bayangkan tuh ya, bayangkan. Kalau panjenengan selama ini hanya mengharap-harapkan aja Allah lunaskan, tapi panjenengan sendiri nggak menyadari itu dosa besar, nggak minta ampun, nggak sholat taubat, nggak taubatan nasuha, ya susah terbuka pintu ridhonya Allah. Itu dulu yang pertama, pelaku riba itu harus sadar dulu dia sudah melakukan dosa besar. Setelah itu baru perbaiki dengan wirid harian saya tuh. Wirid harian itu tuh karena isinya kepatuhan 24 jam kepada Rabb kita, ya insya Allah setelah sholat taubat itu rangkaiannya wirid harian tadi itu. Nah, setelah misalnya udah nyaman dengan wirid harian, panjenengan bisa masuk ke Riyadhah 40 hari, sholawat Jibril 4444 kali gitu. Alio Pradi, ini dulu sering nanya nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam keadaan haid saya bisa melakukan amalan melembutkan hati? Boleh, bisa banget. Pertanyaan sejuta umat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, nama saya Tirta. Saya takut Umi minta doanya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut saudaraku, saudariku ya. Ada Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Ingat itu terus ya. Gak perlu takut. Apa yang harus kita takutkan? Jangan takut sama apa? Debt collector, ditagih utang. Jangan takut sama siapa? Mertua galak. Jangan takut sama siapa? Orang tua. Jangan takut sama siapa? Suami yang temperamental. Jangan takut sama siapa? Iblis. Jangan takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi Rasulullah pada saat bersembunyi di Gua Sur bersama dengan sahabat ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, walaupun beliau adalah seorang sahabat, ya sahabat Rasulullah, hamba termulia, tetap manusiawi. Dilihatnya kaum kafir Quraisy sudah mulai mendekat ke mulut Gua Sur di atas, itu udah kelihatan kaki-kakinya mencari beliau berdua. Kalau diketemukan pasti dibunuh gitu kan. Ketakutan ini ya, ketakutan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Begitu melihat sahabatnya ketakutan, Rasulullah kemudian bersabda, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut. Ya, ada Allah bersama kita. Kita nggak perlu takut. Apapun yang panjenengan takutkan, semua ketakutan itu dihembuskan oleh syaitan. Kalau panjenengan takut, ya ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemarin di video tanya jawab sudah bahas kan? Saya sudah kasih salah satu kisah ya di zaman Rasulullah ketika perang Uhud kan, para sahabat bagaimana kekuatan dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan itu terus ya, zikirkan itu terus, lafadzkan itu terus. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Panjenengan diancam satu muka bumi ini, kalau Allah tidak ridhoi panjenengan celaka, nggak akan pernah celaka. Itu yang harus panjenengan pahami. Makanya minta pertolonganlah kepada Sang Maha sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya gitu. Zikir terus. Oke sobat winnerku, ternyata pertanyaan dari sahabat kita Mbak Tirta tadi ya, yang beliau sedang takut. Kita doakan bersama-sama supaya apa yang beliau takutkan segera pergi dari kehidupan beliau, segera lenyap ya, dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sahabat-sahabatku yang lainnya juga memiliki ketakutan-ketakutan. Jangan pernah takut di dunia ini. Takutlah hanya kepada Rabb kita gitu ya. Takutlah hanya kepada Rabb kita. Sampai di sini dulu video dan jawab kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat panjenengan semua ya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan dan juga kurang tepat. Silakan panjenengan sampaikan kritik, saran, masukan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena setiap yang kita ucapkan kelak dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.